Bab 67, Pertarungan Jenius, Serangan Raja Iblis. Semua orang di luar pengadilan masih kagum dengan duel barusan, tapi mereka tidak menyangka Ye Feng akan meledak dengan kekuatan yang begitu kuat, karena dia masih dikalahkan oleh Ming Yu. Penindasan kultivasinya adalah kesenjangan generasi yang tidak dapat diatasi. Ming Yu maju ke final, ditambah babak sistem gugur terakhir. Duanlang nomor 3 akan menghadapi nomor 4 Xiao Long, kata penguji. Berbagai keluarga dari dunia hitam, para prajurit dari Kota Kemuliaan telah mempraktikkan keterampilan Kota Kemuliaan, dan harta yang mereka bawa dari dunia hitam juga telah ditukar dengan banyak pil dan roh iblis di Kota Kemuliaan. Setelah Duan Jian di keluarga naga hitam, ada seorang jenius dalam keluarga tersebut, meskipun dia tidak berlatih untuk waktu yang lama, bakatnya yang luar biasa dengan cepat dikenali oleh para guru akademi. Keduanya melompat ke panggung kompetisi. Sebelum penguji dipanggil untuk memulai, Duanlang telah memimpin dalam menggabungkan roh iblis, yang merupakan roh iblis dari tipe berserker. Jika dia bisa menyatu dengan roh iblis dari darah naga, maka kekuatannya akan ditingkatkan lebih kuat lagi, dan keluarga naga hitam saya tidak tahu cara mengaktifkan garis keturunan naga hitam, sama seperti Duan Jian. Garis keturunan naga hitam terakhir memiliki tubuh setingkat emas hitam. Sebelum Xiao Long bisa menyatu dengan roh iblis, Duanlang menembakkan sinar api ke Xiao Long, dan Xiao Long melompat ke langit. Benar-benar tidak sopan, kata Xiao Long sinis. Xiao Long dengan cepat bergabung dengan roh iblis di udara. Duanlang terbang ke udara, dan keduanya berduel sengit. Suara bang-bang bergema terus-menerus di udara, aura yang kuat meledak di sekitar Duanlang sebagai pusatnya, dan aura di tubuhnya naik dengan gila-gilaan. Xiao Long berangsur-angsur menjadi sedikit kewalahan, tetapi dia tidak menyangka orang ini begitu kejam. Xiao Long perlahan mendarat di panggung kompetisi, dan melihat ke arah ombak yang pecah di langit. Aku mengaku kalah, kata suara yang sangat dalam. Xiao Long tahu bahwa kekuatan Duanlang jauh lebih dari itu, dan dia telah mencapai batasnya, dan dia tidak memiliki peluang untuk menang di babak selanjutnya. Xiao Long mengakui kekalahan. Duanlang melaju ke final. Ye Ling akan menghadapi Murong Yixue di pertandingan ketiga. Lu Piao dengan cepat tertarik oleh sosok cantik di antara hadirin. Seorang wanita muda dengan rambut kuning yang tampak sedikit lebih tua dari dirinya, dengan sedikit cinabar di wajahnya, di bawah sinar matahari, dia penuh pesona. Matanya berbintang dan tidak menyihir, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, menunjukkan kegelisahan wanita itu. Di bawah hidungnya yang tinggi tapi kecil, ada mulut kecil yang lucu, berwarna merah muda-muda, dan lidah ungu yang lembab menjilati, dan bibir seksi. Rok seputih salju wanita itu setengah terbuka, memperlihatkan bahunya yang putih dan sepasang kaki yang imut dan indah, yang sangat memikat. Lu Piao di samping menyaksikan wanita itu ngiler di seluruh meja. Nili yang berada di samping memperhatikan keanehan Lu Piao, dan Nili melirik ke arah yang dilihat Lu Piao. Nili ingat dengan jelas penampilannya. Dia adalah kakak perempuan Yunling dari dataran tinggi Tianyun. Nili ingat dengan jelas bahwa ketika sukunya datang ke kota Glory, Nili sudah memberi mereka rute pergi ke alam reruntuhan naga. Tampaknya mereka hidup dengan baik di kota Glory, dan pakaian mereka menjadi jauh lebih indah. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat emas hitam dalam keluarga, dan mereka secara bertahap mendapatkan beberapa status di kota Glory. Nili kembali sadar dan memukul kepala Lu Piao. Jika Xiao Sui ada di sini,
dia pasti akan memukul Lu Piao dengan keras. Lu Piao kembali sadar, tapi matanya masih tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Di lapangan, Ye Ling dan Murong Yixue masih bertarung. Dan pada saat ini, sekelompok orang hitam muncul di langit. Semua orang melihat ke arah langit, dan ketika Ye Mo melihat pemimpinnya, dia langsung merasa ingin bertarung. Ye Mo, Ye Xiu dan yang lainnya mengepalkan tangan dengan erat. Dan dia adalah Raja Iblis, yang tidak menyangka bahwa dia telah kembali ke dunia linglong kecil dari alam pasar naga. Nili, ikuti aku. Master Iblis berkata kepada Nili dengan suara suram tapi kuat. Nili, orang-orang di samping memandang Nili dengan cemas. Nili menggelengkan kepalanya, dan terbang ke langit. Apakah kamu membawa begitu banyak orang untuk bertarung? Kata Nili dengan bercanda. Jika aku ingin menghancurkan kota Glory, aku akan datang ke sini sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang, ketika kamu bangkit untuk menjadi musuh kuatku? Raja Iblis berkata kepada Nili dengan nada buruk. Keduanya benar-benar tidak cocok dan akan meledak pada satu titik. Lalu mengapa kamu datang ke sini kali ini? Mungkinkah kultivasimu telah meningkat dan kamu ingin mencari lawan? Aku datang ke sini kali ini untuk meminta sesuatu. Aku telah melarikan diri dari para murid Patriark Daozang dari sangkar yang dipenjarakan oleh Kaisar Sage, tetapi pelayan Kaisar Sage telah mengetahui keberadaanku. Tujuanmu sama dengan tujuanku, untuk mengalahkan kekuasaan Kaisar Sage, jadi kuharap kamu dapat menyertakan mereka dalam peta 10.000 mil sungai dan pegunungan. Raja Iblis melanjutkan. Ini Longsha dan Guisa, kamu sudah melihat mereka. Ini istriku Hei Yuling Senying Mei dan pelayannya Baiwan Heimaru. Aku harap kamu bisa membantuku merawat mereka untuk sementara. Akan ada banyak dari mereka di sisiku. Bahaya. Petik 2. Aku masih ingin mencari murid lain dari klan perkasa. Ini adalah bendera pertempuran Patriark Daozang, dan orang-orang seperti Anda akan mendengarkan Anda jika Anda memegangnya. Petik 2. Nili mengambil alih komando dan bendera pertempuran dari Raja Iblis. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikannya padamu? Tujuan kita sama. Bahkan jika mereka berada di bawah kendalimu, kamu tidak akan melakukan apapun untuk menghancurkan umat manusia. Adikku sudah memberitahuku tentang pengalaman hidupmu. Aku hanya tidak berharap kamu menjadi orang yang bereinkarnasi. Mereka bertanya padamu, jika aku terus tinggal di Glory City, itu akan membawa bencana untukmu. Setelah Master Iblis selesai berbicara, dia melihat seorang murid di panggung kompetisi, dan mereka saling memandang. Ekspresi Master Iblis agak gelap. Nili mengeluarkan 3 pil berbeda dari cincin interspatial dan melemparkannya ke tangan Raja Iblis. Di antaranya adalah pil pemecah jiwa, yang bisa sangat menyembunyikan aura Raja Iblis. Master Iblis memegang ketiga pil itu seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Raja Iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan secara bertahap menghilang. Menyaksikan hilangnya Raja Iblis, Nili bergumam, "Hei, ada banyak hal merepotkan yang harus dihadapi." Nili membuka alam, dan terus mengguncang lautan jiwa di tangannya, dan peta ribuan mil sungai dan gunung muncul di penghalang. Silakan untuk saat ini, Liu Guang menyedot semua murid Patriark Daozang ke 10.000 li sungai dan pegunungan Tutu. Hanya menyisakan hantu Sa, Long Sa, Ying Mei dan para pelayannya di luar penghalang. Tuan Nili, apa yang harus kita lakukan? Bisik wanita memikat di telinga Nili. Aroma di tubuhnya perlahan menembus hidung Nili,
bau yang membuat seluruh tubuhnya berdiri. Anda mengikuti saya untuk saat ini, dan saya akan mengatur halaman untuk Anda. Untungnya, Ziyun dan yang lainnya tidak dapat melihat mereka. Jika tidak, mereka mungkin melarikan diri seperti Xiao Sui ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Long Sa dan Guisa tersenyum. Penghalang perlahan terbuka, dan semua orang di dalamnya menghilang, hanya menyisakan 5 atau 6 orang. Orang-orang di bawah tidak tahu apa yang terjadi, mengapa begitu banyak orang menghilang begitu saja. Nili, Long Sa dan yang lainnya perlahan jatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.